Digambar The Demit. Yu Senuk, siapa yang tak kenal dengan perempuan yang satu ini? Perempuan berbibir tipis dengan tahi lalat yang menempel tepat di atas bibirnya ini sudah sangat terkenal di seantero desa Kedung Jati sebagai perempuan bermulut ember. Ngerumpi, bergosip, ngegibah, atau apalah istilahnya, sudah menjadi kegiatannya sehari-hari. Tak peduli siang atau malam, tak kenal tempat dan waktu, bahkan tak peduli dengan situasi dan kondisi di sekelilingnya, selama masih ada orang yang mau mendengar ocehannya, hobi bergosipnya akan segera kambuh. Tak ada kisah atau kejadian yang terjadi di desa Kedung Jati yang luput dari perempuan yang satu ini. Segala hal selalu bisa ia jadikan bahan gosipnya. Bahkan saat ada orang yang berniat atau berbuat baik pun, bisa ia pelintir sedemikian rupa hingga menjadi bahan gunjingan yang menggugah rasa penasaran para pendengarnya. Tak jarang, karena hobinya yang unik itu, Yu Senuk kerap kali terlibat perseteruan dengan para tetangga. Mereka-mereka yang merasa pernah menjadi korban keisengan mulut Yu Senuk, tentu saja tak mau tinggal diam. Dari sekedar menegur, menyindir, bahkan melabrak perempuan yang satu ini pernah mereka lakukan. Tapi begitulah Yu Senuk. Kemampuannya dalam mengolah kata dan memutarbalikkan fakta membuat orang-orang yang berani berurusan dengannya terpaksa harus mundur teratur. Dan Yu Senuk pun dengan bangganya akan memamerkan kemenangannya itu. Namun ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Ada waktunya Yu Senuk harus menerima pembalasan yang setimpal dari orang yang telah menjadi korban gosipnya. Sebut saja namanya Yumarni, janda tanpa anak yang tinggal di ujung desa. Sebenarnya Yumarni ini termasuk orang yang baik dan ramah. Tapi statusnya sebagai janda yang ditinggal kabur suaminya dengan perempuan lain itu, membuat Yumarni menjadi makanan empuk bagi lidah tajamnya Yu Senuk. Setiap ada kesempatan berkumpul dengan teman-teman segangnya, selalu nama Yumarni disebut-sebut oleh Yu Senuk. Tentu dengan dibumbui berita-berita tak sedap yang entah benar atau cuma karangan semata. Yumarni bukannya tak tahu akan ulah Yu Senuk tersebut. Tapi perempuan yang memang pendiam itu lebih memilih untuk diam. Tak ada gunanya menanggapi orang seperti Yu Senuk ini, karena semakin ditanggapi ia malah akan semakin menjadi-jadi, begitu katanya saat ditanya oleh salah seorang warga. Hingga suatu ketika, Yumarni ini jatuh sakit. Entah sakit apa, yang jelas lumayan parah, sampai harus diopname di rumah sakit. Seperti pada umumnya kehidupan di desa, setiap ada salah satu warga yang sakit, maka warga yang lain dengan senang hati akan segera membantu. Dari sekedar datang menjenguk sampai mengumpulkan sumbangan untuk meringankan beban si sakit. Apalagi Yumarni yang seorang janda dengan hidup yang pas-pasan. Begitu mendengar Yumarni sakit dan harus diopname, Pak RT segera berinisiatif untuk menarik sumbangan seikhlasnya dari para warga. Dan hal ini tak luput dari perhatian Yu Senuk. Ia yang memang telah lama tak menyukai Yumarni segera mengambil ancang-ancang untuk menjadikan sakitnya Yumarni ini sebagai bahan gosipnya. Dan benar saja, aku yang memang tinggal di sebelah rumah Yu Senuk mulai sering mendengar kasak-kusuk dari rumah sebelah, saat Yu Senuk dan gengnya sedang berkumpul mencari kutu di teras sambil bergosip. Kadang, sambil pura-pura menyirami tanaman bunga di halaman aku memang suka menguping pembicaraan mereka. Percaya nggak sih, kalau sakitnya si Marni itu cuma sandiwara? Demikian ku dengar Yu Senuk memulai ritual bergosipnya. Sandiwara gimana maksudnya, Jeng? Tanya salah seorang teman segentnya. Ya sandiwara, pura-pura. Cuma sakit biasa tapi ngakunya sakit parah, biar dapat sumbangan dari para warga. Ah, masa sih Jeng? Lawong sampai diopname gitu loh, masa pura-pura? Halah. Kamu kayak nggak tahu saja. Si Marni itu kan cuma di luarnya kelihatan alim. Padahal dalamnya, pret. Lihat saja, sampai suaminya kabur dengan perempuan lain itu apa sebabnya, kalau bukan karena si Marni ini memang bukan orang baik-baik. Dan bla bla bla, masih banyak lagi yang mereka bicarakan, membuat aku yang sengaja menguping menjadi gemas sendiri. Ingun rasanya ku remas bibir wanita itu, meski bukan aku yang dijadikan bahan bergosip oleh mereka. Ritual ngerumpi mereka baru berakhir saat terdengar pengumuman dari pengeras suara di musyalah. Sebuah kabar duka, yang mengabarkan bahwa Yumarni telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. RIP untuk Yumarni. Gerombolan emak-emak itu pun segera bubar. Aku sendiri segera bersiap-siap untuk menuju ke rumah duka.
Selang beberapa hari setelah meninggalnya Yumarni, ada yang berubah dari perangai Yusenok. Perempuan yang biasanya ramai itu tiba-tiba jadi pendiam. Bahkan sangat jarang kelihatan keluar rumah. Entah karena merasa bersalah atau bagaimana, aku sendiri kurang tahu. Hingga suatu malam, saat aku baru pulang dari acara pengajian di rumah almarhumah Yumarni, kulihat ada keramaian di rumah Yusenok. Warga yang juga baru pulang dari pengajian nampak sudah berkumpul di sana. Aku yang penasaran pun segera bergabung dengan mereka. "Ada apa tukang, kok rame-rame gini?" tanyaku kepada salah seorang warga. "Itu, si Senuk katanya ditampar dedemit," jawab orang itu. "Lah, kok bisa?" Tentu saja aku kaget mendapat jawaban seperti itu. Segera aku masuk ke rumah perempuan itu untuk melihat kondisinya. Sangat mengenaskan guys. Yu Senuk nampak dusuk di kursi roda dengan sebelah tangan dan kaki yang telah kaku, dan wajahnya, naudzubillah, mulut perempuan itu mencong ke samping. Stroke. Itu dugaanku sebelum mendengar cerita dari Wanti, anak Yu Senuk. Jadi menurut Wanti, beberapa hari ini, tepatnya setelah meninggalnya Yumarni, Yu Senuk merasa selalu dibayang-bayangi oleh sosok yang mirip dengan Yumarni. Kemana-mana Yu Senuk merasa selalu diikuti oleh sosok itu. Makanya beberapa hari belakangan ini Yu Senuk jarang terlihat keluar rumah, karena merasa ketakutan. Hingga puncaknya, sore tadi, entah karena kesal atau bagaimana, Yu Senuk memaki-maki sosok misterius itu, membuat sosok itu marah dan menamparnya. Ini balasan untuk orang yang suka bergosip. Demikian sosok itu berbisik setelah menampar Yu Senuk. Lalu sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Sial bagi Yu Senuk. Setelah mendapatkan tamparan dari sosok misterius itu, Yu Senuk merasakan sekujur tubuhnya menjadi lemas. Lidahnya terasa kaku hingga tak mampu lagi digunakan untuk berteriak minta tolong, dan mulutnya tiba-tiba jadi mencong ke samping. Aku yang mendengar cerita itu hanya geleng-geleng kepala. Entah benar atau tidak, tapi kata Wanti begitulah yang diceritakan oleh sang emak kepadanya. Tentu menceritakan dengan terbata-bata, karena mulutnya telah mencong ke samping dan lidahnya juga sudah keluh. Selesai.